Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali teman-teman dengan channel Mutiara Malam. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba memberikan sedikit tips bagaimana cara mengatur keuangan keluarga, khususnya nih teman-teman bagi mereka yang memiliki penghasilan hanya 1 bulan sekali. Ya, kita ambil contoh seorang ASN ataupun PNS teman-teman. Seorang ASN ataupun PNS biasanya mereka mendapatkan pendapatan, upah ataupun gaji hanya 1 kali dalam sebulan, yang diberikan di setiap awal bulannya teman-teman. Lantas bagaimana caranya pendapatan yang cuma diterima 1 kali itu cukup untuk kebutuhan hidup 1 bulan? Bahkan ya kita bisa menyimpan ataupun bisa menyisihkan untuk kebutuhan-kebutuhan lainnya teman-teman. Oke teman-teman, kita ambil contoh misal seorang PNS memiliki penghasilan 10 juta teman-teman. Lantas bagaimana caranya uang yang 10 juta ini bisa cukup sampai akhir bulan dan juga cukup untuk kebutuhan-kebutuhan lainnya? Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan sedikit tips, yaitu dengan rumus 60, 20, 10, dan 10 teman-teman. Nah, maksudnya 60, 20, 10, dan 10 ini adalah alokasi yang harus teman-teman siapkan di awal bulan dengan pendapatan teman-teman yang 10 juta ini. Oke teman-teman, kita ambil simulasi. Misalkan pendapatan teman-teman sebesar 10 juta, maka 60% pertama yaitu untuk kebutuhan hidup. Berarti kalau 60% dari 10 juta yaitu kurang lebih 6 juta teman-teman. Lantas uang yang 6 juta ini itu untuk apa saja teman-teman? Pertama, teman-teman alokasikan untuk kebutuhan sehari-hari. Yaitu makan, sekolah, operasional teman-teman. Jadi usahakan dengan uang 6 juta ini teman-teman bisa mengcover seluruh kebutuhan ini, yaitu makan, sekolah, operasional teman-teman. Selanjutnya 20% teman-teman alokasikan untuk investasi. Mengapa investasi ini sangat diperlukan teman-teman? Tentu kita merencanakan untuk kebutuhan masa depan kita teman-teman. Caranya investasi itu yaitu kita bisa nabung ataupun beli emas teman-teman. Emas atau saham boleh teman-teman. Jadi 20% dari 10 juta ini yaitu usahakan 2 juta ini teman-teman sisihkan untuk nabung ataupun investasi teman-teman. Nah, terus yang ketiga 10%, teman-teman sebagai seorang makhluk beragama tentu teman-teman harus yakin bahwa di dalam harta kita ada hak orang lain. Sehingga usahakan teman-teman mampu menyisihkan 10% dari 10 juta itu, yaitu kurang lebih 1 juta teman-teman, yaitu untuk sedekah ataupun sosial teman-teman.
Teman-teman harus yakin bahwa dengan kita mengeluarkan 10% dari pendapatan kita ataupun bahkan sesuai regulasi yaitu 2,5% minimal teman-teman dari apa yang kita miliki, maka insya Allah harta teman-teman akan lebih berkah. Nah, terus selanjutnya 10% terakhir itu teman-teman gunakan untuk jaga-jaga. Artinya manakala teman-teman ada keperluan mendesak terkait masalah keuangan, maka teman-teman bisa menggunakan yang 10% ini untuk teman-teman membackup kebutuhan teman-teman yang tidak bisa kita cover dari yang sebelumnya kita sampaikan. Jadi paham ya? Kita ulangi. Jadi 60% kebutuhan, 20% investasi, 10% sedekah atau sosial, dan 10% terakhir untuk jaga-jaga teman-teman. Terus teman-teman misal ternyata masih ada ataupun punya rumus lain untuk mengatur pola keuangan, silakan teman-teman, itu bisa disesuaikan dengan apa yang teman-teman miliki. Artinya tidak mutlak bahwa pola seperti ini harus diterapkan, tetapi intinya bahwa setiap teman-teman memiliki penghasilan, maka usahakan teman-teman di samping untuk kebutuhan, maka teman-teman perhatikan juga faktor yang 3 ini teman-teman. Jangan sampai pendapatan yang kita terima hanya cukup untuk kebutuhan saja teman-teman, sehingga kita melalaikan ataupun lupa pentingnya investasi, sedekah ataupun sosial, dan juga dana darurat ataupun jaga-jaga. Oke teman-teman, mudah-mudahan tips kali ini bermanfaat bagi teman-teman, khususnya untuk mengatur ataupun menjaga pola keuangan hidup teman-teman, sehingga apa yang teman-teman miliki, apa yang teman-teman dapatkan itu cukup untuk kebutuhan hidup teman-teman. Ingat, yakin bahwa apa yang kita terima itu cukup untuk kebutuhan hidup, akan tetapi tidak cukup manakala digunakan untuk gaya hidup. Oke teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat informasi kali ini. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.